Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky. Saya mahasiswa Ilmu Pendidikan Agama Islam Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2024. Ya, pada kali ini saya akan sedikit mereview sebuah buku bacaan yang telah saya baca sampai selesai, yaitu buku yang berjudul Saleh Ritual, Saleh Sosial. Buku ini ditulis ataupun dikarang oleh Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri atau yang akrab disapa Gus Mus. Beliau adalah salah satu tokoh ulama Nahdlatul Ulama. Ya, alasan saya memilih buku ini untuk saya baca adalah karena judulnya yang menurut saya sangat menarik, karena ini sebagai umat Islam tentunya kita harus soleh dalam hal ritual maupun soleh dalam hal sosial. Maka dari itu, menurut saya pribadi, saya sangat tertarik untuk membaca buku ini, untuk mempelajari buku ini, agar kedepannya saya bisa mempraktikkan apa yang ada di buku ini di dalam kehidupan saya. Ya, di dalam buku ini menceritakan bagaimana seharusnya kita menjadi umat Islam yang baik, menjadi umat Islam yang soleh dalam hal ritual maupun soleh dalam hal sosial. Tentu kita sudah tahu, jika ingin menjadi soleh dalam hal ritual, tentunya kita harus meningkatkan kualitas sholat kita, meningkatkan kualitas puasa kita, maupun kualitas ibadah-ibadah ritual lainnya. Atau yang di dalam buku ini, ibadah-ibadah tersebut disebut dengan ritus-ritus. Namun, di lain hal itu, untuk mencapai kesolehan sosial, tentu kita juga harus meningkatkan bagaimana kita berperilaku di hadapan masyarakat, baik itu sebagai pemilik rumah ataupun sebagai salah satu warga yang ada di negara Indonesia dan lain sebagainya. Di dalam buku ini ada contoh bagaimana cara memuliakan tamu yang baik dan benar. Jika masyarakat Arab mencontohkan hal tersebut, mereka mencontohkan dengan mengusapkan wangian kepada tamu, lalu dipersilahkan duduk, lalu diajak ngobrol, ada keperluan apa dan sebagainya. Dan tak lupa tentunya sang pemilik rumah menyuguhkan makanan dan minuman yang terbaik yang dia miliki untuk tamu tersebut. Ya, hal ini mengingatkan saya dengan salah satu guru saya yang bernama Kiai Haji Muhammadun MSI. Saya pernah melihat beliau bagaimana cara memuliakan tamu. Suatu ketika ada tamu dari luar, entah saya lupa itu dari mana, tetapi ketika tamu itu datang, beliau berusaha untuk menyuguhkan tamu tersebut dengan makanan yang paling spesial, yang menurut pemilik rumah adalah hal yang paling berharga. Lalu tentunya ketika hendak masuk, tamu tersebut tentu diajak ngobrol dengan ramah, tentunya dengan ramah. Karena jika tidak dengan ramah, tentu akan sungkan, tamu tersebut akan sungkan untuk masuk. Karena jika dari awalnya saja pemilik rumah tidak ramah, maka di dalamnya pun akan tidak ramah. Maka dari itu, guru saya di situ tentunya menyambut dengan ramah, terus mempersilahkan tamu tersebut duduk, berbincang hangat, lalu tak lupa menyuguhkan makanan dan minuman yang terbaik. Ya, tentunya di dalam buku ini bukan hanya cerita itu saja, tetapi masih banyak cerita-cerita yang ada dalam buku ini. Salah satunya yang akan saya ceritakan yaitu kisah salah satu kiai yang berasal dari Rembang. Namanya adalah Kiai Basyuni. Kiai Basyuni ini dikenal oleh berbagai kalangan, mulai dari santri tentunya, lalu ada Cina Kelontong, tukang beca, pegawai negeri,
bahkan polisi pun mengenal beliau. Kenapa kok bisa orang-orang pada kenal dengan beliau? Tentunya itu karena hobi dari beliau, yaitu hobi menyapa orang lain. Ya, bahkan ketika beliau meninggal, ketika Kiai Basyuni ini meninggal, mereka orang-orang yang kenal dengan Kiai Basyuni rebutan untuk mengurusi jenazahnya Kiai Basyuni. Ya, tentunya bukan dari kalangan santri saja yang berebut, tetapi semua kalangan yang mengenal beliau, mereka berebut untuk mengurusi jenazah Kiai Basyuni. Karena semasa hidupnya Kiai Basyuni ini selalu menyenangkan orang lain, selalu membuat orang lain senang dengan cara-caranya. Ya, di sini kita bisa melihat bagaimana seharusnya kiai berperan dalam masyarakat. Bukan hanya berdakwah pada santri-santrinya saja, tetapi juga harus berdakwah kepada masyarakat sekitar agar masyarakat tersebut bisa mengenal Islam dari beliau, bisa mengenal kebaikan-kebaikan dari beliau, dan tentunya hal itu harus dicontohkan. Ya, tentunya jika kita tidak menyontohkan kebaikan, maka akan ada tanggapan dari orang lain, yang mana tanggapan tersebut akan bilang, dianya saja tidak melakukan kebaikan, kenapa kita harus melakukan kebaikan? Ya, dengan adanya tanggapan tersebut, maka kita harus menyontohkan kebaikan-kebaikan tersebut, lalu kita ajak orang-orang lain untuk melakukan kebaikan-kebaikan seperti yang sudah kita lakukan. Ya, jika cerita-cerita yang ada dalam buku ini saya ceritakan satu persatu, tentunya akan sangat panjang, tetapi pada intinya adalah kita sebagai manusia, sebagai umat Islam khususnya, kita harus seimbang antara soleh ritual dan juga soleh sosial. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, cara untuk meningkatkan soleh ritual ini dengan cara meningkatkan kualitas ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah ngaji, dan ibadah-ibadah ritual lainnya atau yang biasa disebut ritus-ritus. Dan untuk meningkatkan kesolehan sosial, salah satunya adalah dengan cara seperti yang tadi sudah saya ceritakan, kisah-kisah yang ada dalam buku ini, seperti bagaimana cara memuliakan tamu, lalu membuat orang sekitar kita senang dengan kehadiran kita, dan banyak lainnya. Ya, mungkin untuk kali ini cukup sekian dari saya. Kurangnya tentu ada, lebihnya semoga ada. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.